Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Nama, Alda Fadilah. Kelas XIPS 2. Absen, 3. Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Peranan raja, wali dan ulama dalam pengembangan Islam di Indonesia. Peranan istana masa Islam di Indonesia. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Malaka kemudian berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Malaka telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi. Kerajaan Malaka dengan giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Perpustakaan sudah tersedia di istana dan difungsikan. Untuk mengintensifkan proses Islamisasi, para ulama telah mengarang, menyadur, dan mengajarkan kitab-kitab. Dari Jawa misalnya, Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah menuntut ilmu ke Malaka. Hubungan antar kerajaan Islam, misalnya Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Ketiganya tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat mencolok. Bahkan pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Di Palembang juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama, seperti Sultan Ahmad Najamuddin I, tahun 1757 sampai tahun 1774, dan Sultan Muhammad Bahauddin, tahun 1774 sampai tahun 1804. Di Palembang telah melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarikh, dan Al-Quran. Dua hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa. Aksara Arab itu disebut dengan banyak sebutan, seperti huruf Jawi, di Melayu, dan huruf Pegon, di Jawa. Luasnya penguasaan aksara Arab ke Nusantara telah membuat para pengunjung asal Eropa ke Asia. Setelah terbentuknya berbagai ulama hasil didikan dari istana-istana, maka muridnya melakukan pendidikan ke tingkatan yang lebih luas. Tempat pendidikan Kutab di wilayah Arab. Kutab disebut juga lembaga pendidikan Islam yang berlangsung di rumah ulama. Pelajaran yang diberikan di kutab tersebut, menghafal ayat-ayat pendek, membaca Al-Quran, belajar salat 5 waktu, dan mengenal kitab-kitab. Peranan wali dalam pengembangan Islam. Hamzah Fansuri, seorang guru besar dari Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah-risalah keagamaan dan prosa Islam. Selain itu aktif menulis karya-karya tentang tasawuf. Hamzah Fansuri menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, juga menguasai bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah Wujudiyah. Kitab tasawuf yang dikarang Hamzah Fansuri, Kitab Bustanus Salatin. Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili, menyiarkan tulisan kaligrafi di kalangan masyarakat. Nurudi Ar-Raniri, menyiarkan bahasa Melayu. Datori Bandang, ulama yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Goa, Makassar. Dato Sulaiman, ulama yang menyebarkan dan berdakwah agama Islam di daerah Sulawesi Tengah dan Utara. Tuan Tunggang Ri Pararangan, ulama yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Kalimantan Timur. Penghulu Demak, ulama yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesimpulan, mesti terdapat kajian-kajian penting tentang beberapa tokoh ulama Melayu Indonesia pada abad ke-17 dan ke-18, tetapi tak banyak upaya melakukan untuk mengkaji secara kritis sumber-sumber pemikiran mereka, dan khususnya tentang bagaimana gagasan dan pemikiran Islam mereka transmisikan dari jaringan ulama yang ada dan bagaimana gagasan yang mereka transmisikan itu mempengaruhi perjalanan historis Islam di Nusantara.